Saya punya rumah di Semarang, terus saya punya rumah di Surabaya. Halo friends, kembali lagi di YouTube channel kami Volkswagen. Pada hari ini kita mau bikin segmen baru, yaitu namanya Freund Talk. Freund Talk dengan Neil Kainama. Hai guys. Dengan Saya Jonathan Hans. Saya Steven Gunawan. Kita berdua dari Volkswagen. Ini teman kita. Teman ya ngomongnya ya? outsider. Outsider. Ya, boleh lah, teman lah. Teman lah ya? Boleh lah, boleh. Oke. Oke. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas apa nih, Kak? Di video Freund Talk pertama ini, kita mau ngebahas tentang cerita di balik Volkswagen dan cerita di balik gimana kita bertiga ini bisa nyemplung di dunia otomotif. Oke. Bener. Kenapa kita suka mobil? In the first place, kenapa nih suka mobil nih? Sampai sehobi ini, mobil yang kita suka, mobil-mobil tipe apa, segala macem. Ya, intinya ngobrol-ngobrol aja lah ya. Ngobrol-ngobrol santai. Oke, mulai dari sana. Kita mulai dari Jonathan Hans. Oke, John, why do you get into cars? Go! I'm Jonathan. Oh, sorry. Saya Jonathan. Umur 26. Oh, nggak perlu umur ya. Iya, jadi Kok kenapa? kelihatannya kayak 36 sih, Pak? Oh, jangan gitu dok. Oke. Brewoknya? Mobil. Kenapa mobil? Jadi gue punya cerita lucu. Katanya nyokap itu waktu gue kecil, gue dikasih botol susu, gue masih nangis. Gue dikasih mobil-mobilan, gue diem. Jadi emang udah maksud gue dari kecil tuh mungkin kisaran umur 2-3 tahun lah. Kayak gitu. Sampai 2-3 tahun udah brewokan gini, apa belum? Udah lebat belum 2-3 tahun? sedikit kali mungkin. Sedikit. Ada. Iya. Kelihatan halus gitu. Iya. Bulu lembut, Oke, bulu siap. lembut. Iya. Terus apalagi tadi? Ini jadi skip. Ya, gimana caranya bisa suka kan dari 2-3 tahun? Dari Terus gimana? umur 2-3 tahun, terus nyokap gue suka dulu gambarin gue mobil gitu. Gue inget banget, ini gambarin mobil. Jadi mobil terus di otak gue. Terus kalau mulai gede juga mainannya mobil terus. Maksudnya mobil-mobilan ya gitu. Terus juga makin gede mulai gue umur 13 tahun belajar nyetir. 13 tahun. Gimana? 13 tahun. Ilegal! Belajar Habis ini nyetir. tangkap ya? Belajar Oh, nyetir, gitu. belajar nyetir. Lo pada kalau nyetir, pertama kali nyetir itu pakai ini nggak sih? Manual nggak sih? Kayak wajib deh gue bilang. Dulu manual maksud gue. Bukan Manulang. Teman kita itu. Bukan. Siapa sih? Ada. Ya nantilah itu. Terus ya udah belajar mobil manual, terus gue seneng banget ya, sering nyetir segala macem. Terus karena emang seneng mobil, cepet belajar manual gitu loh. Padahal zaman sekarang kan nggak banyak yang bisa manual ya. Padahal rata-rata matic doang. Iya. Gitu. Terus That's another topic tuh bisa. Manual Episode berikutnya transmission lah ya. atau automatic transmission. nanti. Ya, good topic. Terus ya mulai suka mobil. Terus dulu pertama kali mobil gue ada deh nanti. Terus coba waktu itu nggak sengaja jual, terus kayak kok enak juga ya gitu loh, hobi yang dijadikan mata pencarian gitu loh, seneng terus dapat duit gitu. That's good. First car apa? Nissan Micra K13. Oh my god, Sorry, kita kasih gambarnya sini ya, by the way. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? Nissan March sih sebenarnya sih Oh, Micra. oke, gitu Iya. import ya, JDM. Oke, siap. Jonathan Domestic Market. Warna apa sih by the way? Merah. Batok lampunya di hitam-hitamin itu ya? Iya sih. Iya kan? Ketahuan. Ya Di black pernah lah. out ya. Pernah lah dulu sok-sok modif gitu kan, biar berubah apa ya gitu. Udahlah batok dicat. Itu batok dicat hitam nambah horsepower 8. 9,5 kalau nggak salah. 9,5. Udah dyno. Dyno waktu itu udah di bengkel sebelah rumah. Bengkel sebelah rumah. Ya sama tetangga. Bengkelnya dibawa. Dia punya bengkel juga sebenarnya. Oh siap. Sebenarnya nggak mau ngomong aja sih gitu. Oh iya. Sorry Dia guys, rumahnya di bercanda, lantai guys. berapa? Lantai 13 ya? 16. Lantai 16. Jadi sebelah lantai 16 itu lantai rumahnya. Ini lo aja 2 lantai, gil. Terus lo in particular lo yang pilih Nissan-nya atau emang lo ya mau ngomong lo pakai Nissan?
secara nggak That's langsung. your personal choice mungkin kayak pas aja gitu. Secara nggak langsung dulu nyokap pilihin itu, terus juga kita dekat sama sales Nissan, terus ya udah gitu loh. Itu kayak pembelian Nissan ketiga dalam tahun ketiga dapat diskon tambahan, jadi ya udah gitu loh. Padahal mah diskonnya nggak maksimal. Bisa juga ya. Iya, gampang dibodohin. Dulu. Sekarang kamu yang bodohin orang. Enggak Oh, dong, enggak, ya lebih cerdik. Oh iya, Sekarang lebih pintar. Lebih Cemerlang pintar. sekarang udah. That's a good ini. Second car apa? Second car, Mungkin bukan second car mungkin mobil yang udah mulai serius. BMW M46 2002 318 Oke. free facelift Oke. gitu. Itu udah mulai awal-awal nyokap bilang, yakin nih mobil 2012 ditukar sama mobil nenek-nenek. Gak apa-apa kalau nenek-nenek cantik. Bilang gitu. Belum nenek lah, tante lah. Oh tante. Ya Gitu. tuh. Ada lu demen. Just. Oh ya, oke. Terus di situ tapi cuman pakai bentar gara-gara waktu itu masih sama duit orang tua lah gitu. Terus kayak ini rusak udah ganti, dijual ya. Gue sedih aja waktu itu. Padahal kayak di mobil tuh kayak wah gue seneng banget nih. Udah begitu beli F30. Enggak, Oh, enggak. ada jadinya. Sedih ya, berarti? Iya sedih waktu itu. Jadi ya gitulah M46 318 M43. Oke. Terus gue dulu apa Yuk. lo dulu nih? Lu dulu ya. Bosnya Steven beneran dong. Dragon. Kalau gua suka mobil tuh dari kecil juga, sama Hmm. kayak si Jonathan. Oke. Sama kayak lu juga pasti kan. Iya sih. Gua Gue kayak questioning gitu. Kalau kata si Jonathan kan dia dikasih mobil-mobilan diem kan. Iya. Ini cerita dari orang tua aja sih. Ah. Sama gue yang bilang, gue kayak umur 2, umur 3 ya baru-baru bisa ngomong lah. Di mobil itu ngelihat mobil lain nih, gue bisa bawel. Oma itu Baleno, Mami ini Honda. Giliran lihat yang butut-butut, gue bilang nih misalnya kayak VW Beetle kan, tahun 60-an, 70-an kan kita tahunya butut kan, Iya, dulu iya, masih iya, kecil. Gue bilang, Mi, ini ada VW kodok nih yang butut. Jadi Jadi- kolektor ya. Sekarang enggak, kolektor diecast. Oh iya. Diecast. Kebanyakan 164. Oh, Kalau oke. kamu kan 1/1. Oh, iya. Nanti kita bikin episode khusus dia kali ya. Iya. Mobilnya apa aja. Enggak, Ditotalin enggak, tuh jadi enggak. berapa Aduh, duit? aduh, Berapa aduh. puluh miliar kan mobilnya kan? Niels Collection. Ya Allah, ini yang 16 lantai Collection dong. sama watches collection. Aduh, pakai watches ya. Ini kita social distancing ya by the way ya. Jadi kalau Mas jangan Firman pegang-pegang. Hah? Mas Firman mana? Oh, ada di mobil. Di mobil, semuanya di mobil. Iya lu juga Gold-plated nggak soalnya. juga, Jadi, iya. iya. Oke. Oke, just Lanjut. Terus gimana? Jadi begitu mulai TK, SD segala macem, nggak mungkin dong kita main mobil kan? Iya. Mainannya apa sih zaman dulu? Main PS, PS, Gran PlayStation. Turismo, langganan gua tuh, Test Drive, terus Need for Speed, Test Drive Unlimited sih. Unlimited, tapi itu Unlimited. udah zaman kita SMP, Itu Unlimited. udah canggih banget sih kayaknya. PS1 masih Keren belum. gitu, banyak pilihan mobil. Begitu PS2 kan ada Burnout segala macem kan. Gran Turismo. Pas udah agak gedean ada Xbox. Kita main Forza. Bisa ganti-ganti plat nomor kan, tempel sendiri nih. Nama Nih, gitu kan. ini mirip mobil papi. dikal yang gitu Iya. ya. Dulu kan bokap sempet pakai 320i S90 kan. Oke. Gue inget banget di Forza tuh nggak ada seri 3. Adanya ada seri 3 tapi nggak ada M3. S90 biasa. M3. Iya. M3 Catnya gue ganti warna merah marun. biar Platnya mirip. gue masukin plat nomor mobil gue. Jadi biar kayak gitulah. Terus ngikutin kayak si John Bow tadi. Mobil pertama gue sih sebenarnya mobil biasa juga sih. Nggak jauh-jauh dari Nissan March lah. Honda Jazz GD3. Oke. Warnanya kuning. Oh siap. Oke. Iya. Fake taxi ya. Racing Sayangnya yellow. Enggak VTEC bos. IDSI. Itu facelift tahun 2007. Pada saat beli juga si mami gue udah tahu sebenarnya. Tahun depan kan gue udah bilang kan, nih tahun depan nih ada Jazz baru nih, G8 ya. G8 waktu itu. Si nyokap lebih demen GD3. Nah sebenarnya GD3 itu yang gue pakai mobil pertama gue yang kuning. Sebenarnya juga bukan Jazz pertama gue. Oke. Sebelumnya udah pakai Jazz juga, sama juga IDSI warna merah tahun 2004. Dijual, dikasih ke oma gue pada saat itu. Si mami masih kangen, masih pengen. Masih pengen pakai Jazz ya. Iya, dia bilang model lucu segala macem. Adek gue suka kuning. Dan gue ya udah apa aja, yang penting jas kuning juga lucu gitu kan. Benar. Akhirnya itulah cikal bakalnya mobil pertama gue, bukan pilihan gue juga. Tapi modifannya pilihan gue. Dulu gue kasih stiker api bos.
Kayak zaman MT itu tahu kan lu? Tahu. Itu api bos, kap mesin, pintu, api. Inspirasi lo dari itu ya, berarti ya. MT. Jadi nambah Dress up lo udah level berapa waktu itu? nambah berapa HP jadi waktu itu? Nambah, kebetulan nggak di Dino. Nggak di Karena Dino. uangnya abis beli velg SSW gitu loh. SSW. Iya. Iya. Terus itu velg SSW juga beli di Permaisuri waktu itu. Oh siap. Gue bingung tapi Gila, pemain lama nih. kenapa? Main lama, Bos, guys. Kenapa pada Main saat lama, itu? guys. Oke. Kalau nggak salah ya Permaisuri itu belum jualan knalpot. Ya masih tok velg. Velg Iya, aja sama sama ban ban. ya. Sama Belum ada touring. spring bensin belum ada. Belum ada ya? Ini udah deh. Dia belum ada alatnya. Oh, Waktu itu alatnya kan. dari dia. Oh, alat dari Emang, dia. Bos. Saya investor. Iya betul. Enggak. Ya, pokoknya Oh, intinya- bawa- Jadi guys boleh cari dia untuk investor. Canda om. Terus. Jadi Jazz itu gue ganti velg SSW. Kenapa? Gue lupa dulu ceritanya gimana kok ganti knalpot juga. Tapi tipnya doang. Apa bonus ya dulu zaman itu Permaisuri ya. Beli velg dapat knalpot. Complimentary. Apa koin wagen ini gitu. Beli M46 dapat rumah. Wah, Enak. Ini modalnya. saya beli aja apa? Gak usah saya jual Ini gimana? capitalnya tinggi juga nih. Kayak gini. Enggak, kita mah no budget. Oh gitu. Iya. Oke. Terus. Ya, fast forward itu Jazz sebenarnya nggak dimainin dan gue juga pertama kali bawa mobil itu juga umur 14. 14, beda-beda dikit. Tapi gue nggak pakai manula, Oh, pakai oke. matic. Pada saat itu gue nggak ada mobil manual sama sekali. Oke. Gonta-ganti mobil juga nggak pernah ada yang manual sekalipun. Mobil lamanya juga nggak ada yang manual. Tapi zaman dulu kalau udah matic ya itu orkai banget. Ya, perbedaan gapnya tuh beda banget sih emang. Apa ini gue geser aja ya? Yang ini Ah, orkai kan? oh, iya. Oh, kita kan social distancing nih. Bener, Udah bener. jauhan. Oh, Yang oke. kaya di sana. Ini social distancingnya juga jauh amat. Jauh dari mobil. mobil. Ah. Terus. Ya, nyemplung di Volkswagen ini karena ya hobi ya. Ya. Hobi. Gue tuh mikir gini waktu itu, pengen punya banyak mobil, nggak mungkin. Iya sih. Garasi juga nggak cukup, ya Hmm. kan? Waktu juga nggak ada, namanya masih kerja segala macem kan. Ya. Uang juga nggak ada. Mobil yang kita pengen kan tau lah, harganya berapa kan? Berapa tuh? Ya 10 juta, Oh. 12 juta gitu kemungkinan Oh, segitulah. Kayak oke, sepatu oke. Yeezy bapak yang kemarin kena. Alah, lo, kok Iya, gitu? iya. Ya, kalau Mobil, temen-temennya tahu lah. Mobil guys, Iya, mobil. iya. Iya. Pokoknya akhirnya mikir kalau misalnya emang pengen nyobain macam-macam mobil, minjem mobil udah gak lucu kan? Pinjem Niel aja nggak pernah dikasih. Iya, Nih guys. dia yang minjem mobil kita kan? Iya bener. Iya. Sampai sekarang belum pernah beli nih dari Ini Volkswagen nih. siapa sih ya? Iya. Secara teori sih gue pikir tuh kalau misalnya emang gue beli mobil satu, gue udah puas pakai, gue jual lagi, gue bisa ganti mobil lain. Oh, oke. Pada saat Tapi itu nggak mikir soal untung, Iya. nggak ada mikir untung sama sekali. In the side, it has a business perk juga lah ya kan, maksudnya kayak Belakangan ya kan, tiba-tiba. belakangan. tapi mulainya dari passion aja. Kalau kamu gimana? Coba gantian dong. Oh ini gue ya, ini Iya. Volkswagen udah kan? Udah. Udah, ceritanya udah kan? Ini mah video fokusnya ke dia kok. Sebenarnya kita figuran guys. Intinya sebenarnya dia. Kita nggak mau bikin segmen ini Nggak buat sih, dia doang ini sebelum sebetulnya. bikin video ini sebenarnya si Steven ini udah ngotot ke gue gitu. Ngotot kayak Bisa-bisa. pokoknya gue yang di tengah, gue yang di Kita highlight sih. cerita tentang Volkswagen pokoknya. Kok 90% kita sih? dari videonya. Terus gue bilang nggak bisa gitu dong, ada gue di sini gitu loh. Jadi nggak bisa highlightnya lo Lo mau duduk tengah ya, Vina? Udah. Oh, enggak. Oke, share. Oke, lo berdua udah tadi ya. Nanti kita kalau pas ini kita kasih tahu gambar mobilnya lah. Mungkin bisa. Boleh, nanti kita Jadi cariin ada mobilnya dari fotonya. imagination gitu kan. Jadi, Sorry ya guys. Maklumin. ya maklum. Jadi lucu juga sih kayak the first time I start liking cars itu bukan lucunya gini. Jadi biasanya kan kalau anak mobil tuh Anak mobil apa mama papa? Anjing juga ya. Jadi itu cut ya. Jadi apa namanya? Pertama kali gue lihat mobil itu dengan aspek desainnya lucunya. Jadi gue suka mobil itu bukan karena how fast it goes atau mesinnya apa, tapi lucunya itu aspek desain gitu karena. Oke. Jadi passion gue ini tuh nurun dari bokap sih. Bokap. Karena bokap tuh dulu tuh suka banget mobil. Dia main mobil. Oke. Dan dia ada beberapa Jadi mobil. dia papa mobil lo anak mobil. Iya. Oke. Baby Shark and Daddy Shark. Guys emang butuh waktu Lanjut, untuk lanjut. adaptasi Oke, emang. Papa mobil gimana nih? Hobinya papa mobil. Jadi gini dia passionnya tuh rupanya tuh sama gitu. Jadi
agak ngefok gitu, dan dia on the way I grow up, dia juga expose gue dengan hal-hal itu gitu. Oke. Gitu. Dan waktu itu tuh dia pernah Mungkin kita ngedot susu, dia kasih power steering fluid. Ya, olimatic oli mungkin gitu. ya. Iki oli gitu. Jadi lucu tuh, gue ada foto-fotonya di mana gue ngeliat tuh mobil ini rupanya itu dapatnya passionnya dari dia gitu. Sama itu mobil itu, Maserati. Enggak yang kelas-kelas gitu. Ferrari? Dia dulu, bokap gue dulu di US, jadi fortunately dia bisa, ya mobil sana kan nggak semahal di sini gitu. Jadi mungkin dia bisa beli mobil second atau gimana sana. Dan dia dulu pakai my dream car sebenarnya. Apa tuh? BMW 2002. Sempet pakai bokap. 2002 yang tuh 2002. Oke. Gitu. Oke. Dan di sana ceritanya waktu itu lucu. Jadi dia beli itu second waktu itu. Oh belum lucu ya? Sorry. Nggak lucu, Belum. Jadi waktu itu dia pakai, dipinjem temennya. Dipinjem. Oh, dipinjam. Sorry. Lagi belajar bahasa Indonesia. Dipinjem Kuping temennya. gua agak susah. Oke. Terus dijalanin mobilnya kan. Kok nggak balik-balik temennya. Terus besok dia lihat di pinggir jalan nggak ada bannya. Waktu itu. Tapi velg ada. Nggak ada ban, nggak ada velg. Berarti nggak ada roda dong. Mobilnya naikin. Part-partnya nggak ada. Nggak ada. Oke, lanjut. Oke. Dia waktu itu lucunya kayak gitu. Jadi ada di story that builds my passion lah gitu, maksudnya in otomotif gitu kan. Dan berjalannya waktu, gue juga memperhatikan aspek desainnya segala macem, dan gue manage to drive my own car nih akhirnya gitu. Oke. Dan mobil ini bukan gue yang pilih juga sebenarnya, karena Sama bokap lah gue ya. gitu. Karena bokap gue tuh suka mobil aneh gitu. Jadi ya secara nggak langsung ya Anaknya aneh. gue ya anaknya aneh dan Mobilnya punya aneh. anehnya juga Oh, gitu. oke. Jadi my first car waktu itu gue inget banget C-Class yang gendut. CL203. Oke. Oh. Kia Sport Coupe. Kalau orang lainnya CLK kan, keren banget gitu kan. Kok ini gendut gitu loh belakangnya, thick gitu belakangnya. Ya. Gemuk. Yang waktu itu kamu stikerin itu ya, hitam dove itu ya? Ya kan? Kuning, cupnya merah. Gue pernah stiker merah gitu. Tuh bener kan? Merah kan? Gak percaya kan? Servisnya di Adedan Mas kan? Servis. Iya, waktu Iya. itu gue lagi magang di situ, gue lihat nih. Belum Oh, kenal padahal. iya. Belum Iya. kenal sama dia. Waktu itu gue tuh mobil di Toyota Pondok Indah. Di Astrido ya kalau nggak salah. Dalamnya Agia mungkin ya. Wah. Wah, kayak yang ledek yang Mini Cooper itu nih. Guys, Oh enggak. Waduh. Itu keren banget boy, by the way. Punya juga enggak, udah ngeledekin aja. Gini nih. Salah gue aja. Udah mending ambil masker deh, biar muka lo nggak kelihatan. Ya gitu. Terus Aha. abis itu guys, ya gitu. Jadi pertama kali itu gue introduction-nya itu. Dan it's not the best car sih menurut gue, karena proportion wise Tahun berapa itu lo Aneh. pakai Kia Sport Coupe itu? 2012 ya? enggak, mobilnya 2003, gue pakai itu tahun 2008 nggak salah. 2008. 2009 2008 ya. Oke. Masa SMA sih, SMA. Terus ya gitu. Terus setelah itu gimana tahu gue convert ke BMW abis itu. Gue benci banget sama Mercy sekarang. Tapi punya juga Parah, guys. masih di rumah. Masih ada Ada Mercy-nya guys. Ya tapi it's not the first choice lah maksud gue gitu lah. Maksudnya kayak bukan benci juga sih, tapi preference gue lebih ke BMW. Kalau boleh pilih BMW yang pertama gitu. Iya. Oke. Karena gimana pun kayak desain icon BMW itu ada gitu. Maksudnya every single thing that you see di sini tuh ada nama-namanya gitu loh. Maksudnya Cityline lah, terus ada Hofmeister King-nya, terus ada Mercy bukannya ada juga Hofmeister Queen. Hofmeister Queen. King and Queen. Hofmeister King and Queen ya. Tinggal tinggal main aja gitu, main kartu gitu. Iya. Oh iya. Ya jadi gitu, jadi gue convert ke BMW gitu. Then after that ya BMW terus. Sampai sekarang tetap suka mobil. Tapi lucunya gue Aha. nggak terlalu modif sih sebenarnya. Maksudnya kayak kalau sejauh itu modifnya mungkin Guys, tadi sebelum kita record ini dia sombong. Oh ternyata ada BMW lain yang bisa pakai Fosen, bisa beli Fosen. ini Fosun loh guys. Itu Fosen lo bukan modifan. Apa BMW-nya dapat begitu? Ini BMW siapa sih sebenarnya? Bukan punya gue. Ini lo nyolong dari mana sih? Oh iya, kita mah nyolong aja ya. Kita nggak apa-apa. Iya bebas. Jadi ngomongnya mah. si Steven ini tuh setiap hari tuh garasi ganti-ganti depannya. Garasinya Garasinya yang diganti kan, Oh, bukan mobilnya kan. Ganti-ganti.
dia kebetulan lagi ini aja. Ini seri apa? Seri 5 ya? F10 F10 tahun 2013 2013 lagi jual ya? lagi dijual 520i. Kayaknya dia cuma ngetes kita sih. Sebenarnya dia ngerti tipe apa gitu. Sebenarnya dia ngerti gitu loh. Ini warnanya warna apa ya ini ya? Ini warnanya kayaknya pink metalik. Pink metallic. Kalau nggak salah pink metalik sih. Oh, Hitam mengkilap. Itu guys. buangnya susah pink metalik loh. Enggak, ini dari cahaya sakti mobil ini. Oh, ini cat tulang kayak ini ya? Enggak. Enggak. Atom juga? Yang butuh waktu adaptasi untuk ngobrol sama kita. Agak Iya. sulit Ini orangnya. Niel, terutama Niel. Iya. Jadi gitu. Jadi Mobil ceritanya pertama, gitu. pas pertama kali nyetir, pakai mobil apa? Pertama kali Oh, nyetir? gue pertama kali gini, lucunya gini, gue belajar manual itu lewat Grand Turismo. Jadi lewat lo Oke. tau gak sih yang rig gitu, jadi belajar manual tuh lewat itu. Logitech. 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 Iya. Terus Hmm. setelah itu gue pengen in depth kan, gue pengen gimana sih aslinya Iya. manual tuh gitu. Terus gue rental Xenia waktu itu. Xenia. Iya. Lu pakai burnout ya? rental. Iya kok dia rental ya? Gue rental itu, lo tau gak sih yang Jangan, tempat rentalnya punya lu kan? Hah? Tempat rentalnya punya lu kan? Like you own it, right? mobilnya punya gue terus gue rental gitu. Enggak. Tapi kok Xenia sih? Kayak Apa ya? lo tau gak Bukannya sih? biasa rental wedding car gitu, S-Class gitu kan, Bentley. Ini kan sebelum Xenia BMW sih? Mercy sukanya. Iya, ada BMW kan? Capek nih ngomong dia. Xenia bingung. Enggak, gue driving school itu loh, tau gak sih? Yang ada tolong menjauh, bro. Iya. Oh. Kayak pantatnya gitu loh, terus kayak gitu lah. Kita sampai sekarang lihat 428-nya juga kita nggak jauh kok. Hah? Males. Serem ya? Nanti diklaksonin kan, Steve boleh mampir nggak? Ini karena lokasi John lu numpang aja sih. lewat ya? Anjay, take gue. Terus ya gitu lah. Fake Gue ya, manual lewat situ, terus gue tahu manual lewat. Tapi sampai sekarang gue matic sih. Kayak maksudnya kayak kayak kalau manual itu kayak capek aja sebenarnya gue di Jakarta. Berarti gue kalah nih, Oke. karena gue pertama kali bisa mobil manual itu Baru-baru ini kan? baru-baru ini. Oh ya? Tahun lalu. Pakai apa? Tahun lalu kalah gue berarti. Kali yang kedua udah nyobain manual, udah bisa manual, udah dari lama berarti ya. 13 tahun, sekarang 26, setengah hidup gue udah bisa Setengah manual hidupnya. ternyata. Kalau gue sebenarnya baru bisa nyetir manual itu yang bener-bener bisa bawa nih ya, bukan nyoba bawa ya. Tahun lalu. Baru tahun lalu gue Oke. bisa nyetir manual Lewat? mobil sendiri. Jadi gue beli mobil itu E39 ternyata waktu itu 523i 523, warna yang abu-abu itu ya? silver. Oke. Itu 1,5 tahun lalu lah. 1,5. Gue dapet kilometernya 56.000 ya kalau nggak salah ya, tahun 98. Itu juga lucu tuh. Pas beli, ceritanya nih, mobilnya ya oke lah ya, ada kurang-kurang dikit. Di Jaksel juga, karena gue nggak bisa bawa, tapi kan ya udah dibeli kan, nggak mungkin dong kita towing atau segala macam kan dekat kan. Yang bawa bukan gua mobilnya. Kayak gue kenal orangnya. John Bow to the rescue. Tolong setirin mobil gua dong. Oh dia bisa manual kan? Oh bisa manual. Bisa, Waktu itu gua belum belajar. untungnya. Pada saat deket rumah dia telepon, Van, kok speedometernya nggak jalan ya ini ya? Tapi itu kan emang speedometer nggak jalan kan emang kan? Nggak jalan. Speedometer tetap di situ, nggak Lampu. jalan-jalan gitu bukan. Lampu atau bensin ya yang nggak jalan ya maksudnya? Enggak, lu nggak tahu mobilnya. Dengerin Ah, dulu, tahu kok. dengerin dulu Tahu Oh, mobil lu. Lanjut. Ya pokoknya speedometernya dia bilang nggak jalan. Panik dong gua. Bang, ini speedometernya nggak jalan, jangan-jangan kilometernya palsu. Namanya anak baru main Oh, kan. iya, oke. Beli E39 low kilometer. Takutnya palsu nih, udah lama mati apa gimana nih. Ternyata jarumnya doang nggak jalan, tripnya jalan. Oh, oke. Setelah dibawa pulang sama bos yang ini, ya baru gua belajar mobil manual. Umur berarti 23 lah, 23. baru bisa setir manual. Wow. Ya tapi better Tua late than sekali never ya, 23. daripada nggak bisa sampai sekarang. Lumayan lah, Tapi udah kamu bisa enak cerita. ya, kayak belajar manual di jalannya gede ya. Tempat besar, Yang motor. Kayaknya harus kita sensor nih kayak ini. banyak sensor guys. Iya, tapi kan jalan lo kan gede gitu kan, jadi manuvernya tuh enak, gitu, jelas gitu. Terus lewatin rumahnya itu kan. Aduh. Mantan lo, kayak betan lo. Oh ya. Aduh. Nah bedanya sama Neil, sampai sekarang gue masih demen manual. Mungkin karena ya memang sebelumnya nggak pernah nyentuh manual, nggak pernah punya pengalaman mobil manual segala macem sama sekali. Setelah E39 itu gue juga manual terus. Banyak kan juga BMW. BMW. E39 gue pindah ke E34 yang manual ya. Terus E30. Habis itu E30. Sekarang gue E30 lagi. Sekarang nih? Aja. Sekarang E30 Oke. lagi.
Kan kalau kamu kan jadi Matic kan? Iya capek Iya, juga, capek. manual lumayan. Mobil banyak, kalau capek pakai yang Matic lah. Iya. Iya juga. Tapi menurut gue kayak apa namanya, bagus lah, maksudnya kayak ada orang yang prefer matic atau manual gitu kan. In the end of the day, we like cars gitu kan. Iya, tetep lah. Intinya itu. Kayak kalau gue lihat kayak stiker itu guys, kayak stiker-stiker kayak di mobil, kayak di belakang gitu kayak. Yang memenangkan real satu man, pihak real itu ya. man use apa gitu, kayak gue kayak feel kayak ini orang kayak he doesn't know what he's talking about man. Kayak mungkin pemain baru atau apa aja terus kayak. Pemain lama nih, anak pemain Terus lama. kayak enggak, maksudnya kayak menurut gue kayak Tapi kamu pakai Mercy juga tripedal kan? apa? Kan remnya di kaki. Pedalnya iya. Tiga pedal. Itu nggak bisa drifting tuh mobil gitu ya. Dia bener kayak Skillnya. Tergantung yang bawa kalau kata oh temen. gitu, oke. Tenaga Ya, berapa gitu sih sih. tenaga mobil lu? C250 W205 guys. C250 sih, C230. C250. Yang coupe kan, yang gendut. Yang sekarang lu gendut. punya. Oh itu. Sampai lupa dia. Banyak versinya, Sampai banyak. lupa tuh. Padahal dia bilang suka BMW. C250 tapi bukan gue yang pakai sih itu. Tapi Jadi, punya kan? Ada tapi Nah. kayak ya udahlah gitu. Oke. Nah, tapi gue yang paling gue suka warnanya sih, Kavang Side Blue. Oke. Kavang. Tapi ini kita percepat sedikit nih. Iya, cepat dikit. Neil, Mm. kalau Volkswagen ini kan sebenarnya kan bergerak dalam bidang otomotif pastilah ya. Oke. Cuman kan kita awalnya kan lebih fokus ke modern klasik nih. Oke. Hmm. Apa lu nggak tertarik modern klasik? Enggak, gue suka gini, gue tuh particular banget kalau suka mobil klasik. Jadi Klasik sekalian. Spesifik. gitu. Gue bener-bener kayak picky banget mau apa Oke. gitu. Jadi bener-bener gue kalau beli mobil klasik, walaupun andaikan gitu, gue tiba-tiba decided untuk beli mobil klasik tahun 90-an, 80-an, 70-an gitu. That's not klasik, sebenarnya retro, vintage gitu. Tapi apa namanya, gue pengen specifically ada yang gue pengen tuh 2002 itu. Oke. Oke. BMW 2002 itu. Udah nggak ada lagi yang lain. Gue tuh kayak maksudnya kalau if I can punya budget lebih tinggi lagi mungkin 507 lah, 507. Boleh juga. Itu cakep lah menurut gue gitu. Itu mobil It's Elvis itu proper. ya? Iya. Oke. Yang ada leather itunya. Iya. Kayaknya gue kasih lihat gambarnya sih. Kayaknya kita harus kasih lihat gambar. Ya nanti kita edit. 507 atau 2002. Tapi ya kalau ini kayaknya budget yang mungkin bisa mungkin 2002. Oke. Tapi barang nggak ada. Barangnya. Gini, Neil. Mungkin kalau Volkswagen bisa ada, mungkin ya. Kita kontak lu pertama kali ya, lu mesti beli loh. Iya. Harusnya sold before post sih, harusnya. Iya, bener. Kalau ada duit ya bos. Kalau ini Neil, kayak misalnya mobil-mobil Jepang tahun 95, tahun 96, let's say misalnya nih Starlet Capsule, Oke. demen nggak? Atau misalnya Toyota Grid Corolla, Itu bagus sih. itu bagus. Tapi yang gue gimana ya kalau Jepang itu I have love and hate relationship karena kayak ada di era dimana desainnya tuh bagus banget. Ada yang di era dimana desainnya gitu loh. Maksudnya kayak gue paling kalau gue personally ya kayak no problem gila helikopter bos. Bokap lu jemput ya? Enggak, dia mau ikut syuting Situ juga. aja. Sini turun. Jadi apa namanya kalau itu spesifik banget sih kayaknya maksudnya kayak karena ada love and hate relationship kalau gue menurut gue design language mobil tahun 2000-an itu nah gitu loh kayak menurut gue kayak Biasa aja. kayak lah gitu. Iya 428 Grand Coupe juga jelek kan ya? Itu ini 2000 udah ada belas om belakangnya. Iya. Oh. Udah ada belasnya. Oh, mobil lo juga kan? Iya Ini sih. 2005 dia. Mobil tuh mobil Tahu, nggak emang bisa. 2005 ya? Oh, 2005. Tahu, Bu. Tapi Ini bagus. nih pemain mobil Tapi lama gini bagus. guys. Tapi Tapi bagus, bagus. gue suka. Oh, Iya, bisa jadi- aja kamu. Atau ini kali kita tanya dia ya. Definisi modern klasik menurut Neil Kainama ini range That's a- tahun berapa sampai berapa? Menurut That's a lu good pribadi nih? question sih. Aduh, menurut gue ya. Ya, nggak ada salah, nggak ada Gue bener takut ya. dijudge tapi. Kan ini kan taste orang dan ada mungkin yang berpikiran bahwa Menurut gue, E-Class W211 tahun 2009 udah modern klasik karena lampunya bulat-bulat, masih W211 kan. iya. Jadi Kalau personal Mas, opinion gimana, banget. gimana? Oke, menurut gue gini, kalau modern klasik itu menurut gue ya, karena gue perhatiin mobil dari tahun 1920s. Oke. Jadi menurut gue Buset, jauh ya Jadi- bos. Belum lahir. 1920s itu antique menurut gue. Terus Lu nggak mau bikin Foreign Antique? mau di mana? Gimana? Mana mobilnya? Rubriknya dia nanti. Mid century mungkin tahun 1950-an lah. Oke. Modern klasik menurut gue itu dari tahun 1980 sampai 1995.
Di atas tahun 2000 udah nggak modern klasik Menurut gue ya, menurut gue ya, karena kalau desain perspektif sih menurut gue kayak desainnya ya. kalau tahun 80 itu kan tahun-tahun dimana teknologi itu retro design itu, lo lihat nggak dashboard tahun mobil 80-an? Ya, Gila keren banget tegak-tegak boy. gitu. Kayak digital Keren instrumentnya segala macam. Mana ya? Maksudnya digital instrument barusan ngetren lagi tahun 2015-an lah, ya kan? Yang lo lihat digital speedometer segala macam gitu. Kalau ada di LTI-nya BMW atau Renault Koleos mungkin gitu ya, Keles. Kan sombong kan. Gitu ya. Punya, Banyak. punya soalnya punya. Gak boleh lihat aja. Terus apa namanya? Kalau di tahun 80-an tuh kan ada banyak tuh digital speedo gitu kan segala macam. Nah, terus it started to die out in the 97, 98 lah gitu. Terus it started to get boring, just kayak ada lah gitu loh, mobilnya gitu-gitu aja gitu loh. Barusan sampai 2010-an mobil bagus-bagus lagi, menurut gue sih kayak gitu sih. Oke. Asal kalau yang seri 3 ini ya bagus. Oh, gitu. 5 ya? Bisa aja. Mau minta kopi deh ya guys. Gratis nggak tuh, itu gratis nggak tuh? Bisa, bisa. Habisin ya. Jadi bisa sampai habis Oh, dia gitu, tanya. Baru nanya sekarang. Gitu kalau menurut gue gitu. Tapi kalau maksudnya kayak itu bagusnya lah kayak di dunia mobil itu kayak orang mempunyai preference masing-masing, tapi in the same day kan at the end of the day we love cars gitu kan. Jadi orang banyak teori, tapi ya at the end of the day lo mau beli mobil tahun apa aja pasti ada ciri khasnya sendiri. Ada Kayak segmennya masing-masing. Bebas lah gitu, berekspresi, berpendapat gitu. Jadi instead daripada saling bully atau saling menghina, mendingan kita saling bersatu gitu loh. Iya, for sure. Kalau bicara tahun nih ya, modern klasik. Menurut gue Iya, pribadi betul. ya, G-Class. Anggaplah Iya betul sih. G55 G-Class. AMG nih, 2011. Itu masih modern klasik buat gue ya. Iya. Bentuknya masih kotak-kotak begitu. Iya. Kalau G-Class yang baru kan, walaupun masih kotak-kotak tapi udah Iya, betul, banyak. betul. Modernisasi gitu. Pokoknya G yang sebelumnya kan dari tahun berapa? 76, 72. Iya, 70-an lah ya 70-an. Nah, makanya kayak yang gue bilang tadi kayak tahun 70, 80 itu kan kayak dimana mobil this iconic car tuh bermunculan gitu loh kan. Oke. Kayak Testarossa lah, terus ada Betul. ya Itu kan, ganteng banget sih, legend sih. Parah. Defender juga tahun-tahun yang ininya tahun-tahun 70-an juga udah mulai ikonik sampai sekarang kan. Tapi Itu kita modern nggak tahu klasik nih juga. nanti tahun 2045 tiba-tiba Fortuner ini yang tahun 2015 jadi ikonik. Maksudnya jadi Mobil antik bapak kan ya? 2016 ya? Saya baru mau ngomong gitu. Iya, diralat kan. STNK 2017. Ini 2016. Diskon gede. Mobil baru ya. Tapi menurut gue yang modern klasik juga yang bisa dinamain modern klasik kayaknya Land Cruiser. Dan Cruiser. Ya, menurut gue sih kayak Sampai Land sekarang masih Cruiser nggak setuju. bosen-bosen loh. Setuju. sama ini dong kayak LX 570 masih Iya, dong. for sure. Hmm. Apalagi Land Cruiser yang tahun itu masih oke juga sih menurut gue yang kalau menurut gue yang tahun 2000-an kayak meh. Tapi kalau yang tahun sebelum itu kayak yang masih kotak gitu itu cukup banget sih menurut gue sih. Jadi to recap, mobil modern klasik top of mind lu BMW 2002 sama BMW 507. Enggak 507 enggak. 2002. 2002. Oke. Kalau Mas Jonathan Hans, mobil favorit di era modern klasik menurut Bapak? Kayaknya harus di-explain sih kenapa lo pilih ini. Oke, explain ya. Um, Jangan karena murah doang. Enggak gitu. Iya. Modern classic menurut gua di saat itu cukup setuju sama Niel. Jadi kayak setiap brand mobil itu kan pasti di tahun-tahun itu tahun 80 ya gitu. Jadi mereka bener-bener ini loh, gue brand ini gue bisa membuat teknologi ini gitu kan. Kayak Saling bersaing itu. bener kayak gue inget banget dulu di Indonesia itu heboh karena Citroen. Iya. Tahu kan? Iya, yang secure yang itu ya. Iya, pas parkir turun gitu, udah pakai ersas gitu. Roda menurut gua, belakang kelihatan setengah doang. kayak Tapi itu mobil udah jarang banget ya beredar kayaknya. udah jarang banget, Iya. jarang banget. Jadi gue, kalau buat gue pribadi, gue juga setuju dari kisaran tahun 80 sampai 95 lah, tengah-tengah lah. Sampai 95. Nggak sampai 2000 gitu. Ini pertanyaannya gue pengen nanya tapi menyerang diri gue sendiri sih kalau gitu. Hmm. Kenapa lu jualan F30 kalau gitu? Kata kamu sampai 95. Mungkin partner kita yang satu lagi yang nggak ada di sini. Oh. Wah, Tapi iya. padahal sih satu lagi. Cie, kepo gue. Ada deh. Nanti next itu ya, next episode kayaknya harus dia di belakang kayaknya ya. Ya harus saya harus di depan. Sebentar, lanjut dulu apa nih? Oke. Favorite car-nya apa nih?
Favorite car ini lucu. Gue suka tapi gue belum pernah punya. Oke. Ini favorite car yang klasik, modern klasik. klasik. Modern klasik. Oke. Timor. Timor tuh lokal loh, local pride. Tapi modern Local klasik kan? pride. Modern Iya. klasik. Iya. Kayak Sevilla ya? Benar. E34 530 Oke. Individual. Velgnya nggak usah emper nggak apa-apa. Empar lebih bagus. Masih sekitar bemo ya. Dia kayak nggak ngerti deh. Emang emper yang style berapa nih? Gue nggak tahu, gue tahunya cuma kayak yang Taunya Fosen gitu ya. Ah. DPI. enggak DPI enggak. DPI Guys, DPI gue dijual. Ya. Dia promosi. Ini nih pemain Mobilnya otomotif udah lama laku dari sekalian. 2017. Saya bawain velgnya ke rumah, ya. Di bawahnya pakai saya apa? rugi bensin nggak apa-apa. Dia yang Pokoknya angkut dijual. langsung angkut. Dia yang angkut. Angkut. Terus. Oh iya karena itu. E34. Iya, E34. Alasannya? Alasannya modelnya menurut gua itu memang di era-era dibilang modern klasik gitu loh. Susah sih, ini udah subjektif banget gitu loh. Mungkin menurut gua E34 itu modern klasik, menurut lu enggak gitu loh. Iya. Gitu. Tapi secara umum menurut gua itu mobil timeless. Iya, ini betul Dan- sih. Iya, kalau gitu. Sampai Asal- sekarang kita ngelihat kayaknya masih bening aja gitu. Bener. Terus kayak dia lewat terus kaca bening gua kayak wah. Pak, leher gua langsung ke belakang Ini nih. pasti sih. diplomat nih. Jadi nggak mau pakai kaca film. Tapi kan Enggak. kulit kamu udah hitam begini, nanti makin gosong. Apa kan dingin, mobil Eropa dingin. Oh, ngeliat apa di... Adem. Gue belum jelasin sih kenapa 2000 itu. Kenapa? Karena kalau pikir-pikir ya, gue dari pikir kayak kenapa 2000 itu karena kalau pikir-pikir kayak BMW kan barusan bikin konsep car yang inspired by 2000 itu, lo tau gak? Yang pakai chassisnya M2. Oh iya tahu. Yang konsep Tahu, car tahu, itu. tahu. Yang warna apa sih? putih bukan sih? Iya, Oh, yang ada oke, oke. stripe-nya gitu namanya Hmm. apa gitu namanya. Nah, that's one of the reason why kenapa 2000 itu so iconic dan sampai sekarang juga mereka masih bikin konsep car yang inspired by that car sih. Tapi emang velg nggak penting lah ya, karena yang harus dibahas velgnya dia Gua kan. nggak mau bahas velg gua karena ya apalah arti velg gua. Ya, Tapi tapi si permisi sama mas Iya, ini loh. betul. Tapi gue suka sih mobil. Udah jangan mau mobil gua. Mobil lu apa? Taruh dia terakhir dah. Jadi- Lu dulu dah. Oh iya Dulu. Tadi kan udah sempat dimention kan, gue sekarang lagi pakai E30 318i M40 tahun 89 gitu. Velgnya nggak mau sebut juga lah, lagi ring kecil, ring 15 bos. Kalau Neil, Gue sekarang lagi pakai, sebenarnya gue nggak mau ganti-ganti lagi sih, soalnya gue udah comfortable banget pakai ini. amin, nggak ganti-ganti lagi. Jadi ini 4 series 428 sih, bukan 435. Gen Coupe nggak ada yang 435 ya sini. Kayaknya nggak mas. Iya, 428. Sayangnya nggak ada. F36 M Sport dari Surabaya. Platnya L. Tapi kamu belum mutasi. Gak mau, gue kayaknya gue lebih suka pakai plat L, sumpah. Boleh nih, Iya, kita apa? angkat nih. Iya, kayak Sorry nih mas, takut menyinggung nih. Apa nggak ada duit buat mutasi? bukannya gitu ya. Saya sih saya punya rumah di Semarang, terus saya punya rumah di Surabaya juga. Semarang sih yang paling gede sih di Gua yang ngerti-ngerti aja guys. Gue mau plat L karena I don't know, kayak karena gue nih dapet ini mobil kan dari Surabaya. Hai Brian kalau lo nonton. Jadi gue Masih kontekan ya sama Brian ini? kan di Instagram dia kalau ini gue keep in touch sama dia. Jadi waktu itu gue lagi nyari Grand Coupe. Grand Coupe ini agak susah sih sebenarnya nyari. Mobilnya dikit. Setuju. Karena setiap kali gue liat OLX kan gue pakainya OLX kan. Belum ada screen aja. Jadi jadi selalu nemunya tuh F32 loh. Coupe 7 biji dijual, ada warna merah, warna hitam, warna pelangi deh. Semuanya ada. Oh, Magic New ya. Wee Iya. New. Grand Coupe ada satu, warna hitam dalamnya merah. Tapi kondisi menurut gue nggak terlalu oke lah. Ya, dan warnanya bukan yang gue incer. Gue nggak suka warna interior merah soalnya. Oke. Gue ngincer putih, dalamnya hitam specifically gitu. Atau hitam, dalamnya hitam atau gimana gitu. Terus nemu ada di Bisa Boy waktu itu. Oke. Terus sempet hilang mobilnya. Terus ada lagi Mobil di yang OLX. ini? Iya. Oh mobil yang ini. Yang ini waktu itu ada di Bisa Boy, terus sempat hilang. Terus gue di OLX nemu. Ya gue langsung telepon gitu. Gue langsung ke Surabaya, gue lihat barangnya cakep banget. Gue suka Oke. Grand Coupe karena praktikal aja sih, karena 4 pintu pertama. Gue suka banget sama
Kalau practically seri 3 ya apaan sih? Aneh banget ya. Tapi kan ini mau gaya. Nah, gaya nomor 1 harusnya Tapi gue ngomong. tuh suka banget mobil-mobil yang gede, yang GT. Mobil bongsor yang gede GT. Yang 4 pintu, Aston Martin Rapid, gitu-gitu gue suka banget. Oke. FF atau apa gitu, gue suka banget. Jadi berikutnya jangan undang dia ya. Iya. Kayaknya nggak masuk sama modern klasik gitu. Gak loh. ada modern klasik gitu. Iya, di rumahnya juga nggak ada modern klasik. Cuma karena temen aja sih. Iya bener. Modern Classic gue CL203 gue Modern Classic tuh. Ya, itu boleh. Boleh. Masih in the club kan, terus apa namanya? Itu modern klasik nggak sengaja guys. Bukan yang dia niat punya gitu loh. Itu nggak sengaja sih. Terseret oleh itu apa namanya? Suasana. Seret, Daihatsu seret. Daihatsu seret. Nggak tahu. Harus kita kasih informasi lebih nih kayaknya buat teman kita yang satu. Aduh. Jadi gitu, kenapa gue pakai daily ini karena menurut gue kayak it's a 3-in-1 car lah. Lo dapat estate karena bagasinya bukan 3-in-1, emang masih 3-in-1 kan ganjil genap sekarang. Ganjil genap gagak. Dikatain lagi. Sensor Bos. lagi guys. 4 pintu. 4 Tapi pintu. it shapes like a coupe. Oke. Cakep banget. I think it's the best looking BMW. Period. Sampai ada seri 8 sih. Anjir. Oke. Gue pas ada seri 8 Grand Coupe, gue pengen banget itu. Tapi sayangnya budgetnya belum ada. Dan sayangnya tadi udah berdoa kan, nggak pengen ganti lagi. Ya udah. Nanti budgetnya ada juga nggak ganti. Gak kan, gitu mobilnya. juga sih. Atau lu punya seri 42, 44 jadi 8. Oh itu betul, iya Bener, pintu bisa. juga sih. Iya. Kalau mau seri 7 ya tambah Iya, seri 3. 4 tambah 4 kan 8 ya? Iya, jadi seri 8 ya. Ih. Untuk naik Avatar ya? Tapi jangan digabung seri 4 sama X1, bingung. X14. Apa tuh X14? 4X1. 5X dong. 5X. X5 nanti. Bener juga. Tapi gue doyan juga sih X4 sih. Kemarin kita ada nggak dibeli, Ya, udah laku maaf, ke orang Bos. lain. Sengaja nggak mau datang sini. Lagi corona. Tapi ini cowoknya datang ke sini. Corona. Oke, ceritain ini dong, speknya gimana? Yang udah lo modif apa aja? Sebenarnya modifnya nggak banyak sih, cuma estetik aja sebenarnya. Jadi udah bawaannya M Sport sebenarnya. Jadi bodykitnya udah oke lah sebenarnya gue. Yang gue ganti itu blacked out grills, M Performance, terus mirror caps-nya M Performance juga. Itunya apa sih namanya? Window line? Kok nama estetik? Ya, lens kaca, lens kaca. Trim kaca itu. Oke. Blacked out, jadi itu yang gloss itu. Gue lagi nungguin yang terakhir nih guys. Pakai jadi spoilernya gue spoilernya murah. You guys, Kalau mahal baru bilang kan, kamu biasa begitu. gue jadi nggak usah bilang. Oke, jadi Gak jadi dia salah ngomong mahal, spoilernya mahal. yang striker kan ya. Striker. Gue jadi Belanda ya kan. Strikernya itu velgnya gue ganti. Kayak gue mentok-mentok kayaknya kalau mau di mobil tuh velg doang deh kayaknya. Kayak kalau itu Velgnya? Apa tuh? Fosen. Poster. POS Tapi EN. gue suka banget sama Fosen sih. Gue fanboy banget sama Fosen karena kenapa? Karena desainnya ya ikonik gitu. Dan Maksudnya, mahal, nggak sih? Maksudnya bisa disombongin gitu. enggak sih, kayak VFX gue nggak ini udah mahal sih. Oh ini Kita tuh. jangan Oh, ngomongin akhirnya harga dong. dipuji, Akhirnya. akhirnya dipuji. Depan kamera doang nih. Ih, Grand Wagon kok gitu sih ngomonginnya harga sih. Soalnya kita ngikutin dia loh dari tadi Oh loh. gitu. Oh kan tadi sebelum di shoot Ini dia kok- yang ngajarin kan? Rumah 6 lantai kok tapi kok masih Nyewa ngontrak ini ngontrak. Gak bisa ngitung dia, bisa 1 langsung 6 soalnya. Jadi ya gitu, gue suka Fosen karena desainnya ikonik sama harga terjangkau. Gitu juga. Karena kalau lo pikir-pikir HR ini berapa? Ya kan? Kita kan nggak masuk budgetnya bos ke sana bos. Tapi Fosen tuh ada yang Taiwan sama ada yang US loh. Iya, castingnya ya, Iya kan? castingnya. Dan gitu. kualitasnya bagus dua-duanya. Dan maksudnya bukan Taiwan KW ya guys, tapi Taiwan Oh yang dari kayak- sini Taiwan gitu loh. Taiwan, Jadi QC dia ada tetap dua sama. factory. Jadi ada satu yang di US, made in USA, satu yang Taiwan. Which is no problem for me, kayak desain house-nya masih di US dan kualitasnya juga masih ada quality control-nya. Gak apa-apa lah. Jadi ini VFS 4. Kenapa gue pilih VFS 4? Karena ini seri Ini VFS 6, tapi ini seri 5. Pengen jadi seri 6. Oh, Iya, belum Kita mah selesai goblok ya. ngomong. Gak kecampean. Berantem yuk. Edit itu jangan. Gak enak sama ownernya. Itu pertanyaan yang terakhir kita jadi tanyainnya tuh. Apa tuh? Apa tuh? Terakhir boleh lah ya. Boleh. Apa pertanyaannya? Sebenarnya gue tahu sih, cuma belum pernah tahu biar ditanya. Ini gimana? Iya. Terakhir apa? Ya udah. Oke, apa? Kan Volkswagen udah jalan 1 tahun lebih sedikit nih. Saya backingannya loh. Terus
Coba dong dikasih feedback dong buat kita gimana nih. Jadi Apa pandangan lu deh sebagai otomotif enthusiast ngelihat Volkswagen ini posisinya di mana? saya menurut Volkswagen kan. Volkswagen. Volkswagen, das Facelihan. Jadi Volkswagen ini menurut gue unik karena mobil yang dijual itu mobil menurut gue ya. Sorry, objektif dong, jangan karena kita teman gitu. Enggak beneran, sumpah. Oke. Tapi awas Eh, dijelekin. enggak, sebelum ada this Instagram rave yang orang jualan itu, gue pakai OLX soalnya. Oke. Jadi gue beli mobil tuh selalu di OLX. Oke. Gue jarang banget beli itu. Dan it's a good platform menurut gue Volkswagen ini untuk orang-orang browsing lah. Kan kita nggak cuma kan kita sih kan lo kan kok lo ini kan nggak cuma ngejual barang sebenarnya. Lo kan membuat komunitas ya kan. Dari komunitas itu orang berlanjut ke dealing mobil gitu kan sama lo. Kan. Jadi I think you get the base thing right. Kayak lo masukin mobil-mobil yang emang bener unik gitu loh maksud gue. Kayak kemarin tuh yang ada apa tuh? Yang Honda itu yang 2 pintu. HRV. Gen 1. Gue pernah punya itu warna ungu dulu. Sombong lagi lo. Enggak. Sebenarnya poinnya itu. Gue ngomong Bukan itu doang. HRV-nya. Itu maksud gue kan marketnya tuh dapat gitu loh yang orang-orang yang suka mobil unik gitu kan yang Unik, yang oke. nggak terlalu ini gitu Lah loh. mainstream lah ya mobilnya. Bukan yang nggak mainstream juga sih, maksudnya kayak yang orang-orang yang emang suka nggak cuma lihat di sisi engine-nya doang atau sisi how fast it goes gitu kan, tapi kan aspek desainnya gitu kan. Dan I think you have everything for everybody gitu kan. Kalau Volkswagen gini, Terus tadi Volkswagen belum ini- dikasih nih. Apa? Feedbacknya dong buat improvement kita gimana ke depannya. feedbacknya mungkin lo harus bikin SOP sih. Kalau dia minta diskon kita tampar. Iya. Diskon kita tampar. Terus Menurut gua, Kalau beli harga temennya kita aping ya. bener. Iya sih, betul juga sih. Menurut gua karena lo jualannya itu online dan lo kan di rumah gitu kan. Orang Oh ya guys, kita nggak punya showroom guys. Tapi Iya, siapa dia nggak tahu ada. nanti punya showroom. Didoain aja. Belum. Punya showroom, betul. Belum punya showroom. Jadi karena lo online gitu kan, orang harus lihat barang lo sebelum dia beli. Karena you're trying to make an experience for people gitu kan. Jadi nggak cuma seandai-andai jual beli online gitu loh. Kan kalau Kalian jual- nambah temen ya kalau ketemu langsung ya. Maksud gue gitu loh, maksudnya kayak orang harus lihat mobilnya, mau mobil apapun itulah gitu loh, regardless of the car gitu, orang harus lihat dan orang lihat kondisinya langsung dan komunikasi sama lo gitu. Betul. I think that's a good point sih, karena di era online ini kan orang bisa jualan lah, siapapun tuh bisa jualan, tapi Iya. siapa yang bisa bikin komunitas ini sustainable? Oke. Menurut gue. Oke. Tapi gue belum beli mobil dari lo ya. Nanti. Kita tungguin. Belum ada yang cocok, maaf. Belum ada standar saya. Kayaknya 100 mobil sih udah ada loh. 100 mobil sih udah lebih loh yang dijual loh. Iya. Masa nggak ada yang cocok? Kita tungguin aja. Emang Iya. standar Apa saya kita yang beli mobil dia aja nanti kita jual lagi. CL-nya masih ada CL203. Apa? Udah nggak ada juga C-kelasnya dia. Gak ada sih, udah gak tahu kemana tuh. Udah kayak udah di slam di apa ya. Waduh, udah di di slam. racer sekarang gak tahu gue. Smackdown mobil. Waduh. Oke. Smackdown. Ya udah kalau gitu Jo, Jadi gitu. kita closing. Oke. Silakan. So, itu semua buat video hari ini guys. Topik pertama kita untuk ngomongin mobil. Sure. Nanti kita akan mengangkat topik-topik yang juga seputar mobil. Dan kita coba bikin lebih fun. Karena ada Niel jadi kaku banget. Gitu. Kebalikannya kayaknya deh. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel kita. Front Dan kalau Wagon. ditonton sampai habis videonya guys. Iya. Dan semoga video dan channel kita dan konten kita juga penambah wawasan buat teman-teman, menghibur juga boleh gitu. Dan itu semua, itu aja. Thank you, Freud. Bye-bye.